Selamat siang Tribuners dimanapun berada. Kembali lagi kita di podcast Tribun Tangerang. Saat ini saya sudah bersama dengan Bang Fadel Islami. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang Gilbert. Bang Fadel ini Tribuners Bacalek DPRD Provinsi Banten dari Partai PAN. Bang Fadel, mohon izin, mungkin bisa kenalan dulu Bang Fadel, bisa perkenalkan Bang Fadel ini juga kan pertama kali nih terjun ke dunia politik. Mungkin dari background Bang Fadel sendiri bisa jelaskan seperti apa Bang? Baik, perkenalkan nama saya Fadel Islami. Saat ini saya terdaftar sebagai caleg DPRD Provinsi Banten, Dapil Kota Tangerang A dari Partai Amanat Nasional. Nah, menjawab pertanyaan dari Bang Gilbert, profilin saya sebelum masuk partai politik itu apa? Betul. Ya? Jadi jujur aja saya sebelum berkiprah di partai politik adalah seorang wira swasta, tadinya bekerja di perusahaan swasta. Karena ada situasi pas saya menikah sama istri yang mengharuskan saya mungkin harus mundur dari profesi saya di swasta, dan akhirnya saya mendirikan beberapa bidang usaha. Ya, mungkin ada dari F&B, ada catering, ada produk minuman gitu loh. Dan nyemplung juga di dunia entertainment. Siap. Berarti bidang usaha yang generasi milenial banget gitu Bang ya? Iya. Mungkin Bang Fadel sendiri motivasi bisa terjun ke dunia politik ini sendiri apa awalannya? Karena kan nggak punya background sebelumnya. Iya, nah, sebenarnya motivasinya itu kok bisa masuk politik sebenarnya udah lama sih. Cuman timingnya itu yang harus kapan itu, dan waktunya itu terjawab nih 2024. Kalau dibilang kenapa bisa masuk partai politik, sebenarnya saya udah dari mahasiswa juga udah mulai berkecimpung di dunia organisasi. Aktivis. Yang kedua, basic saya ini bukan pendidikan politik tapi ekonomi. Nah, alhamdulillahnya orang tua itu adalah dari sisi ayah adalah guru besar ilmu Visipol, ilmu pemerintahan lah. Nah, dari sisi ibu juga ibu dulu alhamdulillah pernah duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jadi di situ saya banyak belajar tentang partai politik, tentang pemerintahan. Nah, sampai akhirnya tiba timing yang pas untuk saya masuk partai politik ya sekarang ini. Siap. Bang Fadel ini kalau nggak salah masuk ke Dapil Tangerang A. Masuk ada Dapil Tangerang A. 8 kecamatan Bang ya? 8 kecamatan. Jatiwung, Neglasari, Tangerang, Benda, Karawaci, Priuk, Cibodas. Oh, Bang. Mungkin dari Dapil Tangerang A sendiri Bang Fadel mungkin ada concern sedikit gak melihat kondisi Tangerang A saat ini gitu Bang? Ya, kalau saya concern saya untuk saat ini yang saya lihat ya, di Kota Tangerang itu ada 3 permasalahan yang harus kita perjuangkan. Yang pertama itu lapangan pekerjaan, satu. Kedua, pendidikan, mungkin dari segi infrastrukturnya dan lain-lain. Yang ketiga itu pelayanan kesehatan. Jadi saya akan concern ke 3 hal itu, lapangan pekerjaan, pendidikan, sama pelayanan kesehatan. Terlebih kalau dilihat ini Tangerang A ini kan kecamatan kayak Benda, Neglasari, Jatiwung, Tangerang pinggir gitu Bang ya? Pinggir, benar. Yang cukup beda signifikan dengan Tangerang Tengah seperti kecamatan Tangerang dan juga Karawaci gitu Bang ya. Mungkin dari sisi kalau kita lihat di khususnya Neglasari sendiri kan ada masyarakat cukup kecil, dari sisi kesehatan itu jadi concern Abang sendiri, apakah pernah bersentuhan langsung dengan mereka gitu Bang melihat kondisi kesehatan? Ya, jujur aja di tempat saya tinggal ini di Kecamatan Benda berbatasan Batu Jabar, Neglasari itu kan kebanyakan penduduknya itu udah usia yang dibilang 60 tahun. Lansia. Mayoritas lansia kan. Betul. Kita melihat mereka kadang mengharapkan pelayanan kesehatan yang baik. Bahkan dari mereka juga banyak yang belum tercover BPJS. Padahal itu adalah hak dari mereka. Cuman nggak ada sosialisasi atau edukasi yang menjembatani mereka untuk mendapatkan hak mereka di bidang kesehatan. Makanya saya melihat bahwa masyarakat Benda dan sekitarnya itu harus dijembatani gitu, biar mereka mendapatkan fasilitas pendidikan pelayanan yang baik, gitu. Memadai gitu loh. Ya. Tadi satu lagi saya ingin menyinggung mungkin concern Bang Fadel dari sisi lapangan kerja. Benar. Dan sepertinya concern Bang Fadel ini cukup benar-benar beririsan gitu ya dengan faktor-faktor yang ada di Dapil Tangerang A ini. Coba kita lihat kalau di lapangan kerja
di daerah Neglasari ataupun Jatiwung. Jatiwung ya. Itu apakah menurut Bang Fadel masih kurang apa masih banyak masyarakat yang belum terfasilitasi untuk bekerja gitu, Bang? Ya kalau saya rasa sih Kota Tangerang ini salah satu kota yang tingkat penganggurannya tinggi ya. Kita juga nggak bisa mengharapkan pemerintah sebenarnya, tapi kita bisa menuntut agar diberi kesempatan dan jembatan agar bisa mendapatkan ruang kerja ya bagi anak-anak yang lulus SMA, SMK gitu loh. Saya melihat bahwa anak-anak di Muda Tangerang ini ketika lulus SMA nggak secara semuanya itu bisa melanjutkan pendidikan ke S1. Banyak dari mereka yang mengharuskan membantu ekonomi dan kondisi keuangan dari keluarga gitu. Betul. Nah mereka bingung, mereka mau masuk di pabrik, industri, tapi udah full kan. Nah di situ kan sebenarnya banyak hal yang kita bisa gali. Misalkan kita menciptakan UMKM, menjual itu kan sebenarnya sekarang ini zamannya digitalisasi kan. Kita nggak harus membuka atau menyewa ruko agar bisa membuka usaha kan. Dari rumah pun mereka bisa, dari teras pun, dari rumahnya pun mereka membuka lapak juga bisa. Dan itu juga saya udah pernah mencoba membuka kafe depan rumah dan alhamdulillah berhasil. Oh iya. Ya kan? Teras Musda ya waktu itu. Sampai kita ekspansi ke Pandeta Kapuk, kita buka cabang. Nah, hal itu yang kita harus memberikan pelatihan, edukasi kepada anak-anak muda ini bahwa bekerja itu nggak harus keluar pagi, pulang malam, pulang sore menghasilkan uang gitu. Betul. Dari rumah pun kita juga bisa menghasilkan. Dari TikTok bisa, dari Instagram bisa, apapun di sosial media. Kalaupun mau membuka seperti UMKM, mungkin dari sisi F&B, kafe-kafe, restoran dari rumah juga bisa. Dan itu saya udah membuktikan. Dan alhamdulillah waktu itu kita buka ya viral juga kan, dan membludak gitu. Kalau masyarakat mau lebih tahu ya cari aja informasinya di Google, itu Teras Musda ada kok. Berarti Tribuners cukup realistis yang disampaikan Bang Fadel, karena poin-poin yang tadi disampaikan Bang Fadel ini benar-benar dialami sama Bang Fadel. Benar-benar. Terlebih background-nya juga tadi. Iya. Sebagai pengusaha F&B juga. Ya wira swasta lah. Wira swasta. Usaha kecil-kecilan lah, Bos. Betul. Mungkin selanjutnya Bang Fadel. Bang Fadel sendiri sekarang ini di PAN masuk ke DCS nomor urut 1. DCS sementara ini nomor urut 1. Sambil menunggu. Untuk bisa nomor urut 1 ini kan jadi perebutan gitu Bang ya? Iya. Mungkin dari Bang Fadel sendiri ada rapat sendiri atau koordinasi tersendiri dengan PAN sebelumnya bisa dapat nomor DCS nomor 1? Ya alhamdulillah sih saya mendapatkan nomor 1 ini, tentu saya harus komunikasi dengan pimpinan DPW ya. Tapi di komunikasi itu kan harus ada trust yang saya bangun antara saya dan juga partai gitu. Apa alasan sehingga saya bisa dikasih nomor 1 gitu kan? Itu kan harus ada indikatornya kan, misalkan kapasitas, terus terlebih Abang juga pertama kali terjun di politik. Ya, harus punya kapasitas, harus punya komitmen yang kuat. Iya kan, masyarakat, membesarkan partai juga, terus banyak hal lah. Dan itu alhamdulillah saya melakukan itu tanpa politik pragmatis ya. Kita nggak ada di partai PAN itu, kita nggak ada money politik. Misalkan buat mendapatkan nomor 1 itu harus mengeluarkan mahar. Nggak ada mahar lah ibarat kata. Yang di PAN itu partai benar-benar partai terbuka, partai moderat, dan partai egaliter gitu. Siapa yang bisa mendapatkan nomor 1, dialah yang bisa meyakinkan partai dari sisi kapasitas, dari sisi komitmen gitu. Nah itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah partai juga melihat, mungkin dari sisi saya kan masih muda ya. Betul. Pemilih ini kan nanti kan kebanyakan generasi milenial dan Gen Z. Gen Z itu kan, milenial Gen Z itu kan diprediksi 55% nanti kan dari pemilih itu kan DPT kan pemilih pemula kan. Nah makanya mungkin saya diberikan kesempatan, dan inilah bukti Partai PAN memberikan ruang kepada anak muda untuk mengekspresikan gagasan dan idenya melalui partai politik gitu. Tadi sempat tertarik saya Bang, mungkin salah satu jadi Bang Fadel kenapa terjunnya pilihnya Partai PAN, karena PAN ini kan sekarang lagi menggenjarkan framingnya ya, jadi dia partai anak muda gitu. Partai anak muda benar. Apakah itu dengan salah satu peran juga background Bang Fadel yang punya bisnis wira swasta, apa itu salah satu hal yang membuat Bang Fadel tertarik terjun ke Partai PAN sendiri? Kenapa nggak ke partai yang lain gitu? Ya kalau saya lihat sih partai itu semua bagus ya, tapi yang memberikan ruang lebih kepada saya itu alhamdulillah Partai PAN sejauh ini ya. Makanya saya memutuskan bergabung PAN itu karena pertama saya melihat ketua umumnya itu sangat
modern, satu, terus sangat egaliter, terus sangat terbuka untuk melakukan ruang-ruang diskusi Betul. dengan para kadernya. Jadi itu yang membuat saya merasa nyaman dan merasa terpanggil untuk bergabung dan melakukan perjuangan politik melalui Partai PAN gitu. Jadi di Partai PAN ini sekarang kita udah banyak perubahan ya, mulai dari sisi pandangan image gitu, kita lebih banyak sekarang menjual anak-anak muda gitu kan, karena kan sekarang udah mulai ada pergeseran usia juga kan. Itu satu, dan yang kedua juga Partai PAN ini konkret memberikan ruang kepada anak muda untuk bertarung melalui partai politik. Berarti bisa menyampaikan gagasan-gagasan ide yang inovatif gitu ya, bahkan di luar hal pada umumnya, jadi nggak mainstream gitu Bang. Iya benar. Berarti cukup menarik nih Tribuners dimanapun berada. Visi misi dari Bang Fadel sendiri, karena dengan backgroundnya yang juga bisnis di usia muda, dia memiliki beberapa concern di dapil A itu di kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan kerja. Tadi sampaikan cukup menarik, lapangan kerja mengikuti perkembangan zaman gitu Bang ya. Mungkin Bang terakhir, pesan-pesan untuk anak muda nih Bang, masyarakat apalagi generasi milenial, terlebih pemilu nanti lebih banyak anak muda nih Bang. Apa yang disampaikan dari Bang Fadel sendiri nih kepada masyarakat generasi milenial? Khususnya Kota Tangerang. Betul. Ya. Nah, baik, saya mau menyampaikan kepada para pemilih, para pemula Gen Z dan milenial, gunakan hak pilih Anda untuk memilih, jangan sampai memilih wakil rakyat yang Anda nggak tahu rekam jejaknya. Jangan memilih karena adanya money politik. Pilihlah wakil rakyat Anda yang benar-benar Anda bisa membangun komunikasi dan komitmen jangka panjang. Karena ujung-ujungnya ketika perwakilan Anda duduk, Anda berhak melihat dan menilai kinerja dari dewan yang Anda pilih gitu. Nah, kalau saya berpandangan bahwa pemilih konstituen sama dewannya itu harus memiliki komitmen yang konkret. Komitmennya itu dengan cara memberikan ruang kepada konstituennya dan menjembatani apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi kebutuhan dari masyarakat itu gitu, agar bisa disampaikan dan diperjuangkan aspirasinya melalui DPRD provinsi gitu. Jadi saya menghimbau kepada anak-anak muda, pilihlah wakil rakyat yang betul-betul dekat dengan Anda dan jangan alergi dengan politik. Ikutlah partisipasi kepada politik. Karena itu menentukan arah dan masa depan Anda kelak di masa depan. Berarti khususnya sendiri tahu lapangan gitu Bang ya, tahu kondisi lapangan terkini. Apalagi Bang Fadel ini Tangerang banget gitu. Tangerang. Di Benda. Siap, itu aja mungkin sedikit Bang Fadel. Terima kasih banyak. Thank you banget Bang Gilbert, udah diberikan kesempatan, diberikan ruang dari tim Tribuners untuk menyampaikan ide dan gagasan. Semoga sukses ya. Cukup menarik tadi Bang, tadi cukup inovatif dan itu pasti sangat-sangat dekat dengan generasi milenial zaman sekarang karena perkembangan teknologi saat ini kan. Iya, kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Betul, tidak alergi tadi kata Bang Fadel. Siap. Terima kasih banyak Bang, sehat selalu, semoga sukses di pemilu 2024 nanti Bang. Sukses bersama. Itu dia Tribuners, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.